Halo semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng aku di channel Sams Media ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau membahas ya, gimana caranya saya itu memilih saham. Dan tentu saja di sini dalam pemilihan saham itu tergantung dari strategi investasi teman-teman ya. Dan seperti yang teman-teman ketahui di sini saya investasi saham itu dengan strategi investasi dividend investing, atau di sini saya mengharapkan pembagian dividen dari saham. Ya, memang di sini saya juga setiap bulan bahas ya dividen berapa yang saya dapatkan setiap bulan, dan juga total portofolio saya. Oke, di sini langsung aja. Jadi di sini saya akan jelaskan gimana caranya saya memilih saham berdasarkan dengan strategi investasi dividen investing. Jadi ada 3 poin penting dalam pemilihan saham dividen yang menurut saya. Jadi poin yang pertama itu adalah bisnis modelnya yang bisa bertahan lama ya, atau jangka panjang gitu. Jadi produk atau jasanya itu mampu bertahan atau masih dibutuhkan dalam jarak waktu yang sangat lama. Nah, sebagai contoh di sini saya ada BRIS ya. BRIS ini kan saham bank ya, dimana di sini bank itu produk dan jasanya itu masih dibutuhkan orang dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada Visa, ini juga untuk pembayaran global, ini juga pastinya bisa bertahan cukup lama. Dan tentu saja bukan hanya BRIS dan juga Visa ya untuk bisnis modelnya yang bisa bertahan lama, tapi sebagian besar dari saham-saham yang saya pilih ini juga mampu bertahan cukup lama lah. Untuk poin yang kedua itu adalah labanya atau pendapatannya itu terus bertumbuh. Dimana kita tahu ya bahwa untuk dividen dari saham itu dibagikan dari laba atau pendapatan perusahaan. Kalau misalnya saham tersebut produk dan jasanya mampu bertahan cukup lama, tapi kalau misalnya nggak bisa mencetak laba ya perusahaan tersebut, ya itu kan sama aja. Jadi di sini labanya itu kalau bisa terus bertumbuh. Sebagai contoh di sini saham BRIS ya, kita coba lihat untuk case stat. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk net income-nya dia dari tahun ke tahun dia terus bertumbuh. 2021 di 3 triliun, kemudian 4 triliun, 5 triliun, dan di 2024 ini di 7 triliun. Jadi net income-nya dia terus bertumbuh. Kemudian untuk yang saham AS contohnya di Visa juga, kita coba lihat di bagian keuangan di bagian per tahun ya, untuk income-nya bisa teman lihat di sini untuk diagramnya dia terus bertumbuh. Nah, itu yang penting ya. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga ya. Nah, ini mungkin yang cukup lumayan penting, bahkan ini yang penting, paling penting juga ya. Jadi yang ketiga ini pastinya dia saham tersebut rutin membagikan dividen. Ya kalau misalnya dia saham model bisnisnya ya, bisnis modelnya atau produk jasanya itu mampu bertahan cukup lama, kemudian labanya terus bertumbuh, tapi kalau dividennya nggak dibagikan atau nggak membagikan dividen kan sama aja ya. Dimana di sini saya itu strategi investasinya itu dividen investing. Jadi ini juga cukup penting. Dan kalau bisa di sini dividen yang dibagikan itu rutin setiap tahun, dan juga jumlahnya itu ditingkatkan. Nah, ini ada kaitannya dengan yang poin yang kedua ya, dimana yang poin kedua itu labanya terus bertumbuh. Nah, kalau labanya terus bertumbuh itu otomatis saham tersebut bisa membagikan dividen yang bertumbuh juga. Nah, ini contohnya di BRIS nih. Di saham BRIS teman bisa lihat di sini di dividennya di tahun 2021 sebesar Rp18. Kemudian 2022 memang turun ya di 9, tapi setelah itu dia naik lagi. Nah, ini habis 9 terus ke 18 terus 22, dan nggak menutup kemungkinan nanti untuk tahun buku 2025 yang akan dibagikan nanti di tahun 2026 itu juga akan bertambah lagi untuk jumlah dividennya. Melihat kalau kita lihat di sini di kuartal pertama tahun 2025 ini meningkat ya daripada tahun 2024 untuk kuartal pertama juga. Nah, sebagai contoh lagi untuk yang saham AS di Visa ya, kita lihat di sini di aksi korporasi.
Di bagian sini teman bisa lihat untuk dividennya di tahun 2022 sebesar 0,38. Terus kalau kita lihat di sini dia terus meningkat ya 0,45, kemudian 0,52. Terus yang terbaru di sini sekarang di 0,59. Kalau untuk saham S enaknya itu kita lihat lewat aplikasi Seeking Alpha ya. Di Seeking Alpha ini cukup lengkap. Kita coba lihat ya, sebagai contoh di sini saham Visa, kita coba lihat lewat Seeking Alpha di bagian dividen historinya. Nah, ini teman bisa lihat di sini dividen historinya ya untuk 5 tahun ke belakang. Ini sebelumnya di tahun 2020 sebesar 0,30 yang dibagikan per 4 kali dalam setahun ya ini ya kalau sama S. Terus di tahun 2025 ini sebesar 0,59. Jadi dengan seperti ini kita akan mendapatkan yield on cost yang lebih besar teman-teman. Meskipun dividen yieldnya kecil ya untuk awal-awal, tetapi kalau kita investasinya jangka panjang, nanti yield on cost-nya itu pasti terus bertumbuh. Nah ini di sini di Seeking Alpha ini ada keterangannya ya, dividen growth-nya di 5 tahun terakhir itu di 14,7%. Wah ini besar banget. Apalagi dengan payout rasionya yang kecil, jadi di sini dia untuk menumbuhkan dividen selanjutnya itu mudah. Jadi menurut saya itu cara saya memilih saham ya ada 3 poin penting itu, dan mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang ya pastinya nanti saya akan update ya, mungkin nanti akan tambah kriteria apa gitu nanti akan saya update. Jadi ya mungkin untuk sekarang itu dulu ya 3 poin penting untuk dalam pemilihan saham untuk dividen investing. Dan di sini saya juga cukup kaget ya, di sini dolar ke rupiah ini sekarang di 16.400 karena sebelumnya di 16.100-an ya. Sekarang di 16.400, makanya di sini total portofolio saya itu di kepala 10 ya. Dimana pas pencatatan itu kemarin di 9.900.000 untuk portofolio. Sekarang tumbuh di 10 juta ya. Ya semoga aja nanti terus bertumbuh ya supaya nanti kita bisa dapat dividen yang terus bertumbuh juga, bukan hanya total portofolionya yang bertumbuh tapi bagian dividennya juga harus bertumbuh. Jadi itu aja untuk video kali ini ya, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman. Dan tentu saja di sini disclaimer, di sini saya nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman untuk membeli saham apa yang saya beli atau sama apa yang saya sebut ya, karena ini juga portofolio ini juga buat saya sendiri ya, bukan untuk saya tampilkan terus teman-teman supaya teman-teman beli, itu enggak, karena ini buat saya sendiri teman-teman. Jadi ya itu aja, jangan lupa subscribe dan kita akan bagi di video selanjutnya.